Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara, Terima kasih. saya berharap pada hari ini kita tetap diberkati dan disertai Tuhan di tengah berbagai pergumulan, kesulitan, dan persoalan kita. Hari ini kita masih akan berbicara tentang kemarahan. Saya beritahu, ternyata ada 7 ancaman bila hidup kita ini dicengkeram oleh kemarahan. Ada 7 ancaman yang akan menghancurkan hidup kita kalau kita terbiasa dan tidak mampu mengendalikan marah. Nah, kita akan cermati hal ini. Yang pertama adalah stres. Stres ini terjadi karena hati yang tidak damai, baik dari faktor intern maupun dari luar. Penyakit jantung itu yang kedua. Ada yang karena bawaan, tapi ada juga yang sebetulnya jantungnya sehat, tapi karena kemarahan terus-menerus, detak jantungnya menjadi lebih sering, kemudian peredaran darah itu menjadi tidak normal. Ketiga, hipertensi, tekanan darah tinggi. Dan kita tahu kalau jantung ini bermasalah, maka banyak penyakit bermunculan. Salah satunya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Orang mengatakan bloedruk gitu ya. Itu bahasa Belanda konon ya, asal mulanya. Lalu yang keempat adalah sakit kepala. Karena darah yang terpompa ini menjadi tidak bagus, abnormal, dan lalu menjadi masalah juga sakit kepala. Bahkan masalah pernafasan. Orang yang tidak punya asma, apalagi kalau punya, itu sangat gampang tiba-tiba muncul penyakit ini. Masalah pernafasan. Gangguan tidur. Orang tidak nyenyak tidur. Karena apa? Karena hatinya gundah, dikuasai kemarahan. Dan yang ketujuh adalah stroke. Stres, penyakit jantung, hipertensi, sakit kepala, pernapasan, tapi gangguan tidur dan stroke. Itu ancamannya, saudara. Nah, hidup ini pilihan. Apakah Anda terbiasa untuk mengumbar kemarahan atau mau mengendalikannya? Terserah. Saya manusia biasa. Saya belajar untuk mengendalikan kemarahan dan tidak mau dicengkeram oleh kemarahan. Meskipun saya punya alasan untuk marah. Kenapa? Karena saya tidak mau membahayakan, mencelakakan diri sendiri. Saudara, kita akan belajar dari Mazmur 37 ayat 1. Mazmur 37 ayat 1. Mazmur 37 ayat 1 yang demikian. Jangan marah. Saya ulangi, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudara, perhatikan Mazmur 37 ayat 1. Ini bicara juga tentang pengendalian diri terhadap kemarahan. Ayatnya to the point, jangan marah. Ya, karena orang yang berbuat jahat, jahatin kita, lalu kita marah. Awas ya. Wah, bales ya. Kasih bonus lagi balesnya. Nah, jadi mereka bilang begitu. Lalu kita dengar ada orang berkata, pembalasan lebih kejam. Nah, itu orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Jangan marah
karena orang yang berbuat jahat. Itu bagian pertama. Dan bagian yang kedua, saudara, jangan iri hati kepada orang yang curang. Jangan iri hati kepada orang yang curang. Itu yang kedua. Kenapa? Karena kita ini selalu punya alasan, saudara, untuk bisa marah, dan tentu untuk menyatakan kemarahan itu salah satunya ya karena kita iri hati. Oh, ini tidak adil. Wah, ini tidak benar ini. Ini gitu. Sekarang lagi masa pandemi. Lah kalau saya tidak boleh jualan, lalu kami makan apa? Emang pemerintah mau kasih uang banyak? Wah, gitu. Ya, sebetulnya kan sederhana saja. Yaitu kita harus atur untuk bisa menjaga supaya penularan ini tidak berlanjut. Yang jadi masalah adalah kita tidak bisa atur bagaimana supaya penjualan itu pembelinya tidak menumpuk dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang jadi masalah. Nah, tapi silakan, saya tidak akan masuk pada materi ini. Saya cuma kasih tahu bagaimanapun juga kita harus mampu mengendalikan diri. Seorang ibu jengkel karena suaminya pergi dengan orang lain, wanita lain. Kemudian dia marah. Yang di rumah itu ada anak-anak. Anak-anak kecil, 2. Nah, dan akhirnya dia jadikan sasaran. Hari ini saya mengajak, jangan gitu ya. Coba kendalikan, karena kita milik Kristus. Kendalikan diri, kendalikan supaya 7 ancaman tadi tidak bikin kita sengsara. Baik, mari kita bersama berdoa, memohon kekuatan Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami untuk mampu mengendalikan kemarahan, supaya kami sebagai orang beriman ayam tentrem dan hidup dalam kebenaran. Bimbinglah kami semua. Demi Kristus pengantara kami, tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Amin.